Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Beberapa hari belakangan ini mungkin Anda juga tahu tentang pidato Presiden kita Joko Widodo untuk menganjurkan supaya orang tidak mudik, dan kemudian dia mempromosikan beberapa makanan tradisional yang bisa dipesan melalui online, sehingga itu merupakan anjuran untuk supaya orang mencintai program negeri dan dengan demikian mengurangi arus mudik untuk mencegah penyebaran virus COVID. Gitu ya. Dan saya yakin berita ini juga berapa lama ini sempat menjadi heboh, dan kemudian disebutkan salah satu produk dari salah satu daerah Ambawang, yaitu Bipang, gitu ya. Hari ini kita akan lihat artikel tentang Bipang ini, gitu ya. Oke, kita lihat artikelnya sebentar. Ini saya ambil dari detik.com, gitu ya. Judulnya adalah Viral Bipang Ambawang di endorse Jokowi, pedagang banjir orderan, ditulis oleh Aulia Damayanti di Detik Finance hari ini, hari Selasa tanggal 11 Mei jam 13.19 WIB tadi siang, gitu ya, beberapa jam yang lalu. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar ya. Oke, beritanya seperti ini. Bipang Ambawang baru-baru ini ramai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo mempromosikan makanan itu untuk oleh-oleh Lebaran. Kontroversi di kalangan masyarakat karena makanan khas Ambawang, Kalimantan Barat itu berbahan babi, gitu ya. Jadi Bipang ini singkatan dari babi panggang. Oke, kontroversi itu membawa keuntungan bagi pedagang Bipang Ambawang, salah satunya pemilik restoran Babi Panggang Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat, yaitu Deki Junaidi, mengaku pesanan dari toko online-nya melejit usai Bipang Ambawang masuk pidato Jokowi. Lanjutannya, Deki mengatakan peningkatan pemesanan online untuk Bipang meroket 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Bahkan Bipang Ambawang usai viral karena pidato Jokowi tak lagi jago kandang. Deki menyebut dagangannya mulai menerima pesanan dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sebentar saudaraku, saya drag dulu ke bawah. Oke, lanjutannya. Sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang kuliner lokal, saya senang dan bangga dengan perhatian pemerintah. Kenaikan order ada, kalau dari online itu 2 hari ini ada 2 kali lipat dari normal, cerita Deki dilansir oleh CNN Indonesia. Terlepas dari kontroversi, Deki menilai viralnya Bipang menjadi momentum kuliner khas suku Dayak ini keluar Kalimantan, tak hanya secara nasional. Deki punya rencana mengekspor Bipang Ambawang ke luar negeri, seperti Singapura dan Hong Kong. Deki optimis Bipang bisa dijual ke luar negeri karena penjualannya bisa dilakukan lewat e-commerce. Gitu ya. Terus lanjutannya dia bilang, pengelola restoran Bipang Tamanese di kota Pontianak, Verena Ella juga bernasib sama karena juga menjual Bipang Ambawang. Ella mengaku kaget banyak pelanggan yang berduyun-duyun ke restorannya yang baru buka sebulan ini, dikatakan seperti itu. Kemarin itu biasanya Sabtu nggak terlalu ramai, tapi tiba-tiba kami dari buka jam 10 sampai jam 22 nggak berhenti berturut-turut orang datang. Biasanya ada jam sepi, sekarang jadi ramai terus, ujar Eli dikutip hari Selasa tanggal 11 bulan 5 2021. Lanjutannya, bahkan omset restoran Ella naik 3 kali lipat setelah Bipang viral karena Jokowi. Omsetnya kini di atas 2 juta sehari. Wow. Dia mengatakan biasanya hanya meraup beberapa ratus ribu saja, paling banyak 800.000 sampai 900.000 per hari. Di tengah kontroversi Bipang Ambawang, Ella berharap masyarakat melihat pernyataan Jokowi tersebut dari sisi positifnya, seperti berkah Idul Fitri untuk semua umat. Menurut saya maksud Pak Jokowi memang yang mudik mayoritas Muslim, tapi kan liburnya nasional. Jadi maksudnya mempromosikan kuliner daerah yang belum familiar secara nasional, kata Ella. Kita lihat sedikit lagi. Oh iya, itu beritanya terakhir. Gitu ya. Seperti biasa, saudaraku, link berita saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi kalau Anda mau melihat beritanya lebih jelas lagi, silahkan Anda lihat di kolom deskripsi dan bisa lihat nanti ada komentar-komentar mungkin yang ada di sana gitu ya. Oke, nah ini sekali lagi satu cerita yang berapa lama ini sempat viral, bahkan itu sempat mengundang debat kontroversi, dan saya sendiri sempat jadi tergiur mendengarnya gitu ya. Itu satu makanan yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, Bipang itu di daerah mana, tapi dengan adanya ini semua menjadi kita mencari di mana adalah daerah Ambawang itu, Bipang Ambawang tadi. Gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang baik terlepas dari masalah kontroversi yang ada, tapi kita sebagai orang Kristen kita mau melihat sisi positifnya dan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di balik ini semua. Gitu ya. Kita akan perhatikan mengenai masalah babi ini. Kata firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dari sekian banyak makanan memang ada yang diatur yang haram maupun yang halal.
gitu ya. Itu dalam perjanjian lama bagi kita orang Kristen. Kita lihat beberapa ayat dulu. Dalam Imamat 11 ayat 4 sampai 8 dikatakan seperti ini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Pertama unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lanjutannya juga pelanduk, memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lanjutannya, juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yakni kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Itu aturan yang dibuat dalam perjanjian lama. Dalam aturan hukum Taurat, banyak aturan yang dibuat untuk mengawasi perilaku umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita semua orang-orang Kristen yang ada dalam perjanjian baru, itu semua merupakan gambaran dari apa yang ada kemudian. Dan di dalam Kristus, dikatakan bahwa Kristus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat dinyatakan tidak berlaku karena sudah ada Kristus yang menggenapinya. Di dalam Kristus kita tidak lagi mempermasalahkan mana makanan yang baik, mana makanan yang halal maupun mana yang haram. Gitu ya. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat yang keempat dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram. Kita tidak melihat haram dan halal itu dari apa yang masuk. Gitu ya. Tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jelas kita yang umat Tuhan yang di dalam Kristus, kita tidak lagi dibatasi dengan apa yang itu makanan halal, apa itu makanan haram. Semuanya baik jika diterima dengan ucapan syukur. Dan Anda pasti tahu dalam firman Tuhan yang Yesus katakan bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, karena apa yang masuk ke mulut akan akhirnya dibuang di jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut. Kata-kata kita itu meluap dari hati. Itulah yang menajiskan kita. Gitu ya. Jadi dalam perjanjian baru kita tidak mengenal istilah makanan apa yang halal atau yang haram, semuanya bisa kita nikmati. Tetapi hati-hati tentunya, kita pertimbangkan juga faktor kesehatan, kolesterol dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi prinsipnya dalam firman Tuhan tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Semuanya bisa diterima dengan baik apabila itu diterima dengan ucapan syukur. Dan begitu juga dengan bipang, gitu ya. Kalau Anda tertarik membelinya, silakan Anda boleh cari dari online bipang ini, gitu ya. Ayat yang lain dalam dalam Titus 1 ayat 15 dikatakan, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi najis atau suci itu bergantung dari suara hati kita dan akal pikiran kita. Kalau pikiran kita, akal budi kita, dan suara hati kita najis, apapun yang kita pandang, apapun yang kita lakukan, itu menjadi sesuatu hal yang menajiskan. Gitu ya, menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Gitu ya. Tetapi apabila kita berpikir dengan suci, hati nurani kita suci, maka segala sesuatu menjadi suci, kata firman Tuhan. Jelas saudaraku? Dan kita seperti yang tadi saya sudah bilang, kita semua dalam Tuhan, kita dimerdekakan. Firman Tuhan katakan, apabila kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu kan memerdekakan kita. Maka semuanya kita bisa makan, tidak ada masalah dengan itu. Tapi tentunya kita tidak bisa melakukannya menjadikan perut seperti Tuhan kita. Menjadikan perut seperti Tuhan, di mana kita menuruti semua keinginan perut kita. Tentunya kita harus membatasi untuk faktor kesehatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang kira-kira usianya sudah cukup tinggi, dengan kolesterol yang cukup tinggi, ya tentunya kita lebih membatasi makanan-makanan yang berlemak seperti ini, gitu ya. Tapi pertimbangannya semata-mata bukan karena faktor rohani, karena Allah memberi kepada kita kebebasan untuk melakukan semuanya. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 8 dikatakan seperti ini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Gitu ya. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jelas saudaraku? Jadi makan atau tidak itu bukan sesuatu hal yang penting. Gitu ya. Karena dalam firman Tuhan bilang, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan itu yang terpenting. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita Anda dilarang untuk memakan hal itu. Kalau Anda punya kemampuan secara finansial, Anda menyukai hal itu, Anda bisa mengontrol frekuensi dan kuantitasnya, itu tidak masalah. Gitu ya. Itu tidak menyalahi segala sesuatu. Dan ingat, yang menajiskan bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan.
Jelas saudaraku, jadi kalau Anda suka Bipang, silakan Anda boleh pesan, gitu ya. Ini bukan endorse saudaraku ya. Oke, nah sekarang kalau kata firman Tuhan, sekarang apa itu babi kata firman Tuhan? Kita mau lihat arti rohaninya. Ternyata babi dalam firman Tuhan adalah menyinggung juga tentang hal rohaninya. Sekali lagi bukan masalah babi panggangnya atau makanan yang secara lahiriah, tetapi kita mau lihat firman Tuhan di balik itu semua. Anda ingat cerita pada waktu perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Ya, dan salah satunya adalah anak bungsu yang hilang gitu ya, yang dia meminta uang kepada bapaknya untuk berpesta pora dan kemudian dikatakan dia makan makanan babi pun tidak bisa gitu ya. Babi di sana mengabarkan sesuatu hal yang najis, mengabarkan sesuatu hal di mana hewan yang berkubang dalam lumpur menjadi sesuatu hal di mana dia ada dalam kehidupan yang tidak benar, dalam hidup yang jauh dari Tuhan. Jadi babi di sana bukan bicara soal sesuatu yang fisik, tetapi babi di sana menjadikan ilustrasi bahwa kalau orang hidup di dalam dosa, itu seperti babi yang berkubang di lumpur. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, di dalam Amsal dikatakan seperti ini, Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas dicungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak bersusila. Jadi sesuatu anting-anting emas, sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang menarik. Tapi kalau dia berada di cungur babi, dikatakan itu seperti perempuan yang secara fisik tampak cantik, tetapi hidup di dalam dosa. Jadi babi di sana gambaran sebagai orang yang berkubang di dalam lumpur, yaitu dosa. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Di sana Yesus memberikan ilustrasi, kalau kita punya sesuatu yang kudus, jangan lemparkan kepada anjing. Karena nanti dia kembali pada muntahnya. Itu sesuatu hal yang najis, sesuatu hal yang berbicara soal dosa, di mana orang mengulangi dosanya. Dan dikatakan lagi, jangan melemparkan mutiara, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang langka, sesuatu hal yang diperoleh dengan susah payah, kemudian itu dilemparkan kepada babi, kepada sesuatu yang hanya berulang-ulang dalam kubangan lumpur, dalam dosa, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Gitu ya. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan pasti pemberitaan tentang salib itu udah merupakan satu kebodohan bagi orang yang ditetapkan untuk binasa. Dan itu adalah gambaran dari babi. Jadi babi di sini bukan semata-mata babi panggang atau apapun juga, tetapi babi yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah apabila kita hidup tetap di dalam dosa, apabila tetap berada berkubang di dalam dosa, di mata Allah itu nampak seperti babi. Gitu. Dan percuma ada perhiasan yang menarik, percuma penampilan fisik yang baik, apabila kita tetap di dalam dosa, itu seperti anting-anting pada cungur babi. Gitu. Dan sesuatu seperti babi itu tidak layak mendapat suatu mutiara tertentu. Jelas saudaraku? Jadi saudaraku, bukan terlepas dari apa kesukaan yang kita makan atau apa yang kita makan, tapi mari kita hidup tidak di dalam dosa. Jangan hidup berkubang di dalam dosa. Itu yang Allah diperhatikan. Kalau kita masih ada tetap di dalam dosa, kita masih melakukan tindakan-tindakan dosa, maka di mata Allah kita seperti babi. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.